Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di acara tercinta kita, yaitu Obras, obrolan bebas. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Ketua Umum Forum OSIS MPK Purwakarta, yaitu Kang Kemal. Halo Kang. Halo semua. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanannya Kang? Cukup macet ya dan cukup panas karena hari Sabtu itu memang hari dimana panas-panasnya betul-betul. Wah. Hari dang. Pokoknya mah. Purwakarta tuh. Oke. Terus tadi gimana, sekolahnya lancar? Alhamdulillah kebetulan baru pulang sekolah juga ya karena dari MAN, jadi hari Sabtu itu masih ada jam sekolah. Jadi ya setelah dari pulang sekolah langsung siap-siap ke sini gitu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya teman-teman. Iya. Boleh? Halo semuanya teman-teman pelajar di Kabupaten Purwakarta dan juga masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Saya Kemal Syekh Mubarok selaku dari Ketua Umum Forum OSIS MPK Purwakarta. Untuk pertanyaan pertama, apa alasan Akang ingin bergabung di organisasi forum ini? Alasan saya sebetulnya karena memang dari ketika SMP ya, ketika SMP saya memang pernah berkecimpung di dunia organisasi juga. Karena di SMP saya pernah bergabung juga di Forum OSIS SMP Purwakarta, ada namanya FOSTA ya, kalau Tiara tahu. FOSTA itu bisa dibilang adalah adiknya dari FOMPA, dari Forum OSIS MPK Purwakarta. Jadi kenapa saya bisa bergabung ke FOMPA? Karena sebelumnya saya ikut FOSTA, jadi sudah mengenal lebih jauh gitu tentang organisasi yang ruang lingkupnya saja Kabupaten Purwakarta. Jadi kalau misalkan ditanyain kenapa alasan saya ingin bergabung ke FOSTA di FOMPA ya, karena memang organisasi ini tempat saya di mana saya banyak belajar, khususnya pembelajaran yang saya tidak dapatkan di dalam pembelajaran formal atau sekolah ya. Jadi seperti public speaking, kemudian relasi dan lain sebagainya itu saya dapatkan di organisasi eksternal. Jadi kenapa saya bergabung pada organisasi FOMPA ini, karena sangat banyak manfaatnya. Yang saya rasakan kayak gitu ya. Iya. Karena memang di tengah trennya sekarang para pelajar, yang dimana pelajar ini justru banyaknya yang mager anak-anak sekarang. Jadi karena saya tahu saya juga orang yang mager kan, saya juga pemalas. Jadi makanya saya untuk mengantisipasi itu saya bergabung pada organisasi ini. Kan tadi Akang sempat ngomong public speaking ya. Oke, public speaking. Gimana sih Kang cara mengatasi supaya kita bisa percaya diri gitu Kang di dalam public speaking? Public speaking adalah sebetulnya salah satu cabang ilmu yang dimana perlu adanya kepercayaan dirian yang cukup tinggi gitu. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang public speaking, yang dimana kita betul-betul harus mengetahui pula apa yang ingin kita sampaikan. Nah, gimana caranya biar lebih terlihat percaya diri? Yaitu dengan kita mencari tahu dulu apa saja yang akan kita sampaikan, kemudian poin-poinnya apa saja, dan output atau hasil yang akan nanti kita sampaikan kepada orang-orang itu apa saja. Jadi sudah diperhitungkan mulai dari kita mempersiapkan materi apa yang ingin kita sampaikan, kemudian dari situ ketika sudah mempersiapkan hal-hal apa saja yang ingin disampaikan, kita juga harus bisa memperhitungkan output atau hasilnya. Ketika kita sudah menyampaikan tuh perasaan orang terhadap apa yang saya sampaikan itu seperti apa. Nah, dari situ secara nggak langsung akan menumbuhkan kepercayaan diri kita. Kenapa kita bisa pede untuk public speaking? Itu karena kita mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi, kalau untuk masalah public speaking ya,
sebetulnya kuncinya cuma tinggal dibaca sih. Kita harus lebih membaca. Jadi baca apa aja, kemudian setelah dibaca kita latih apa yang sudah kita bacakan, kita sampaikan dengan bahasa kita sendiri. Akhirnya ketika dari situ kita sudah belajar kayak gitu, public speaking itu rasa kepercayaan dirinya akan muncul dengan sendirinya. Karena kita sudah terbiasa menyampaikan apa yang kita baca, akhirnya kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi intinya kalau untuk public speaking tinggal kita banyak baca, banyak menyiapkan apa yang ingin kita sampaikan nantinya kalau misalkan ingin public speaking, dan secara tidak langsung kepercayaan diri itu akan muncul tiba-tiba gitu. Kalau gitu simple sih sebetulnya, kita tinggal baca dan kemauan itu penting, kemauan. Pernah nggak sih Kang pas lagi serius-seriusnya nih di kamera tiba-tiba kayak saking deg-degannya gitu pertama kali public speaking kayak bolak-balik kamar mandi gitu Kang? Ya, oke, sedikit cerita nih ya. Iya. Awal-awal tuh ya pas SMP, karena memang SMP tuh ya kita belum terlalu mengenal lebih jauh. Suatu ketika saya sedang ada kegiatan di organisasi juga, di salah satu kegiatan program kerja di FOSTA, Forum OSIS SMP Purwakarta, yang dimana saya ditugaskan sebagai moderator pada saat itu. Moderator dalam sebuah diskusi talk show gitu, materinya dari salah satu alumni kita juga, yang alumni FOSTA, alumni FOMPA. Pada saat itu saya gak banyak prepare, artinya pada saat anak SMP lah ya, jadi menyepelekan gitu saja. Jadi tidak banyak persiapan apa saja yang ingin dibahas, apa saja yang ingin ditanyakan. Gitu. Suatu ketika saya memimpin diskusi sebagai moderator, awalnya biasa saja, santai, biasa. Cuman ketika diskusi ini berjalan, saya pegang mic kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hening, yang dimana asalnya peserta itu pada ngobrol. Ketika saya assalamualaikum, hening. Wah, di situ mulai panik kan, panik. Udah gitu suasana pada saat itu panas kan, keringetan segala macam. Singkat cerita, diskusi itu berjalan. Ada satu part di mana saya meninggalkan tempat diskusi pada saat itu. Jadi pada saat pemateri ini menyampaikan materinya, saya langsung balik kanan, keluar, terus ke kamar mandi muntah-muntah. Serius muntah-muntah karena memang gak kuat. Pusing banget. Karena gugup itu adalah hal Wajar. ya bisa dibilang wajar karena memang tidak mempersiapkan di awal. Jadi ya namanya juga pemula ya pada saat itu. Jadi pembelajaran juga untuk sekarang ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, balik lagi tentang public speaking tadi ya. Ketika kita ingin berpublic speaking atau berbicara di depan banyak orang, itu betul-betul harus kita persiapkan terlebih dahulu gitu. Entah dari materinya, apa yang ingin kita sampaikan, dan juga apa yang ingin penonton atau peserta sebetulnya butuhkan atas apa yang kita sampaikan gitu. Jadi yang namanya public speaking tuh betul-betul harus dilatih, dan juga intinya punya kemauan sih untuk belajar segala sesuatunya, kemauan untuk belajar untuk bisa mencapaikan tujuan yang memang betul-betul kita inginkan nantinya. Organisasi-organisasi yang dimana khususnya OSIS ya, OSIS pada saat itu OSIS Kabupaten Purwakarta, entah itu dari FOSTA ataupun dari FOMPA, itu tuh ketika ada kegiatan atau program kerja biasanya di waktu yang bersamaan dan tempatnya juga tidak terlalu jauh gitu antara dengan FOSTA ataupun FOMPA. Jadi ketika
Misalkan pada saat itu ya saya ada kegiatan di Fosta di SMP, kemudian ada juga kegiatan di Fompa yang dimana kegiatannya nggak terlalu jauh gitu. Jadi kayak pada saat waktu itu kita Fosta punya kegiatan di Balai Janaka di Pemda, kemudian yang dari Fompanya itu ada kegiatan di Aula Maya Datar yang dimana itu nggak terlalu jauh. Jadi ketika setelah kegiatan itu selesai, antara Fosta dan Fompa itu kita saling berdiskusi gitu, saling berbagi, saling curhat lah gimana tadi programnya, sukses apa lancar atau ada punya hambatan apa saja, kekurangannya kita evaluasi di situ. Nah, disitulah saya mengetahui bahwa sebetulnya di jenjang selanjutnya itu ada organisasi lagi gitu, namanya Forum OSIS MPK Purwakarta. Di situ saya mengetahui awalnya apa itu Fompa, kemudian juga program-programnya apa saja, dan juga fokus dari forum ini itu sebetulnya ke arah mana gitu. Awalnya saya mengetahui Fompa, dan di tahun ini dan untuk terfokuskan kepada satu bidang, di mana bidang ini adalah berpada kependidikan. Di Fompa memiliki beberapa tujuan, yang dimana salah satu tujuannya itu adalah pelajar-pelajar di Kabupaten Purwakarta ini betul-betul siap setelah lulus dari tingkat SMA, SMK ataupun MA, betul-betul tahu tujuannya ingin melanjutkan kemana. Antara dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kuliah, ataupun ketika setelah lulus dia mau berwirausaha, ataupun setelah lulus dia mau langsung kerja, dan ataupun juga ketika setelah lulus nih bisa mau langsung nikah. Nah, di Fompa kita menyiapkan hal tersebut gitu. Artinya ketika pelajar di Kabupaten Purwakarta lulus dari sekolahnya, nggak ada yang pelajar yang nganggur gitu, nggak ada yang setelah lulus sekolahnya itu nganggur. Jadi betul-betul di tahun-tahun selanjutnya kita akan fokus di situ, dengan juga beberapa program kerja yang mendukung hal tersebut gitu, yang dimana betul-betul pelajar ini tahu lah tujuan setelah dia lulus dari sekolah itu mau kemana, begitu sih intinya. Oke, tadi mau nanya sih Kak. Tadi kan sempat ditanya Fompa. Bukan satunya. Fosta? Iya, Fosta. Oke, Fosta. Fosta itu singkatan dari apa ya, Kang? Fosta itu singkatan dari Forum OSIS SMP Purwakarta. Jadi kalau tingkat SMP itu namanya Fosta. Kalau di tingkat SMA, SMK, MA itu ada namanya Fompa, Forum OSIS MPK Purwakarta. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Akang, apa sih manfaat jadi ketua Fompa itu? Oke, manfaatnya tentunya banyak sekali manfaat yang saya dapatkan ketika saya menjadi ketua umum dari Fompa. Salah satunya yang tadi itu public speaking. Di sini saya sangat terlatih, saya sangat banyak hal-hal yang bisa saya pelajari di sini. Dan manfaat terbesar yang saya rasakan tentu adalah relasi. Ketika saya menjadi ketua Fompa, saya bertemu dengan banyak sekali ketua OSIS, ketua MPK di Kabupaten Purwakarta, para kepala dinas, dan juga beberapa pembina OSIS ataupun kesiswaan di tiap-tiap sekolah. Itu saya lumayan bertemu, lumayan berdiskusi juga terkait permasalahan-permasalahan atau fenomena yang terjadi di sekolah tersebut. Itu apa saja yang nantinya setelah hasil diskusi itu saya implementasikan dalam suatu program kerja, begitu. Terus selanjutnya, sejarah apa yang akan ketahui tentang Fompa ini? Oke, kita ngomongin sejarah ya. Iya. Sejarah Fompa, sejarah berdirinya Fompa itu adalah kurang lebih pada saat tahun 2013-2014 lah ya. Pada saat itu belum ada Fompa.
belum ada organisasi yang dimana itu membuat suatu forum khusus untuk OSIS ataupun MPK, baik di wilayah Kabupaten Purwakarta ataupun Provinsi Jawa Barat ataupun nasional gitu. Pada saat itu baru ada FON, namanya Forum OSIS Nasional, baru ada FON. Nah, di lingkungan Jawa Barat itu sama-sama dirintis pada saat itu. Nah, di lingkungan Purwakarta sendiri pada saat itu masih belum ada, masih zaman-zamannya SMK, SMA itu tawuran. Nah, pada saat itu singkat cerita 2013-2014an lah kurang lebih, di SMKN 1 Purwakarta di Nepur pada saat itu sedang ada kegiatan Isra Miraj gitu kalau nggak salah. Kegiatan Isra Miraj yang dimana ketua OSIS dari SMKN 1 Purwakarta ini dia turut mengundang juga ketua OSIS dan juga ketua MPK dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta tingkat SMA, SMK dan MA. Pada saat itu singkat cerita setelah dari kegiatan tersebut diadakanlah diskusi antara ketua OSIS, ketua MPK yang hadir di sana. Setelah diskusi-diskusi tentang permasalahan atau fenomena yang terjadi pada saat itu, yang dimana memang sedang marak-marak tawuran ya, anak-anak SMA, SMK itu lagi banyak-banyaknya tawuran. Akhirnya diinisiasikanlah untuk membentuk suatu forum ataupun organisasi yang dimana memang itu mewadahi teman-teman kita OSIS, yang dimana tujuannya adalah untuk mempersatukan para pelajar di Kabupaten Purwakarta. Akhirnya dibentuklah FOMPA dengan tujuan untuk mempersatukan pelajar-pelajar Kabupaten Purwakarta. Begitu sih kurang lebih untuk sejarah dari FOMPA ya. Selanjutnya ada kegiatan apa aja sih di dalam organisasi FOMPA itu? Oke. Kegiatan apa saja? Tentunya banyak ya kalau misalkan kita bahas satu persatu. Dalam kalender kegiatan program kerja yang tahun sekarang aja itu program kerjanya kurang lebih ada 26. Nah, akan saya jelaskan karena memang program kerja. Jadi gini, program kerja di FOMPA itu terbagi ke dalam dua tipe atau dua bagian, yang dimana program kerja pusat dan program kerja wilayah. Program kerja pusat itu dikelola oleh departemen atau divisi, yang dimana itu khusus pengurus inti lah ini. Yang kedua itu program wilayah yang dikelola oleh pengurus wilayah di Kabupaten Purwakarta. Nah, pembagian wilayah di Forum OSIS MPK Purwakarta itu ada 5. Yang pertama wilayah 1. Wilayah 1 itu ada di daerah Pondok Salam, Pasawahan, Wanayasa, Kiara Pedes dan sekitarnya. Wilayah 2 itu ada di Pleret, Sukatani, kemudian Maniis, Darangdan dan sekitarnya juga. Wilayah 3 itu ada di kota Purwakarta dan Babakan Cikau. Wilayah 4 itu ada di Campaka, kemudian Cibatu dan Bungursari. Wilayah 4. Dan terakhir wilayah 5 itu ada di Jatiluhur dan Sukasari. Jadi FOMPA itu dibagikan ke dalam beberapa wilayah yang dimana tujuannya untuk sama-sama mempersatukan pelajar-pelajar Kabupaten Purwakarta yang memang di wilayah-wilayah yang bisa kita katakan jauh dari kota, itu betul-betul bisa disatukan dalam sebuah forum ini begitu. Nah, kemudian program apa saja sih yang ada di FOMPA? Tentunya banyak, yang dimana yang sudah saya sampaikan, dimana FOMPA ini ingin terfokuskan ke dalam program-program yang dimana emang mendukung terhadap pendidikan, terfokuskan kepada pendidikan. Salah satu program yang dimana bisa dibilang jadi ciri khasnya FOMPA itu adalah PINSAPA. PINSAPA itu adalah singkatan dari Pintar Bersama FOMPA. PINSAPA ini dikhususkan buat teman-teman kelas 12, yang dimana kelas 12 ini
punya tujuan setelah lulus dari sekolahnya ini mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di Pinsapa ini kita sama-sama membantu, sama-sama mendukung juga para pelajar kelas 12 yang memang dimana pelajarnya ini ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ya, pengen kuliah. Kita sama-sama menjelaskan bagaimana caranya untuk masuk perguruan tinggi. Kemudian juga kita adakan belajar bersama untuk pelajar yang ingin lanjut kuliah nantinya. Bahkan di tahun sebelumnya, di FOMPA Angkatan 9, itu sempat diadakan FTU namanya, FOMPA Tryout UTBK, di mana itu terbuka secara umum untuk siapa saja yang ingin try out. Kemudian juga untuk pelajar-pelajar yang ingin setidaknya tahu soal-soal UTBK itu seperti apa, itu kita sama-sama bahas di situ. Kita sama-sama cobalah bagaimana soal UTBK itu. Jadi itu salah satunya Pinsapa. Kemudian juga dalam bidang non akademik kita juga ada kegiatan pada saat bulan Juli kita sempat mengadakan kegiatan FSSW namanya, singkatan lagi. Yang mana singkatannya itu adalah FOMPA Student Sport Week, di mana itu turnamen futsal dan basket dibuka secara umum untuk pelajar Kabupaten Purwakarta, SMA, SMK, dan MA. Gitu. Kurang lebih begitu sih. Dan insya Allah untuk kedepannya kita, khususnya untuk di angkatan selanjutnya, akan banyak kegiatan-kegiatan yang dimana ini ruang komunikasi antara ketua OSIS dan ketua MPK akan ada di satu forum yang dimana kita akan banyak diskusi nantinya terkait dengan fenomena-fenomena ataupun isu-isu yang terjadi di kalangan pelajar Kabupaten Purwakarta saat ini. Jadi untuk angkatan selanjutnya, insya Allah akan berfokuskan ke dalam hal atau ke dalam bidang pendidikan dan juga ruang komunikasi khusus untuk teman-teman ketua OSIS dan ketua MPK di Kabupaten Purwakarta. Kalau untuk cara daftar ingin masuk ke FOMPA itu gimana ya, Kang? Oke, cara daftar masuk FOMPA sebetulnya untuk open recruitment dari FOMPA itu setiap tahun ada. Biasanya kita buka di bulan Oktober sampai November open recruitment dari FOMPA. Nah, caranya sebetulnya gampang. Teman-teman yang pasti harus tergabung ke dalam organisasi OSIS ataupun MPK di sekolahnya masing-masing terlebih dahulu. Ketika sudah bergabung di OSIS atau MPK, nantinya dari FOMPA akan mengirimkan surat delegasi kepada sekolah tersebut, yang dimana surat delegasinya ini khusus untuk pelajar-pelajar sekolah setempat yang ingin gabung kepada FOMPA. Simple sebetulnya. Cuman untuk nanti seleksi dari open recruitment-nya itu ada beberapa tahap yang dimana betul-betul teman-teman harus bisa mempunyai rasa daya saing yang tinggi untuk bisa tergabung ke dalam forum OSIS MPK Purwakarta. Modal awalnya cuman yang pasti harus OSIS atau MPK dulu ya untuk bergabung di FOMPA. Kemudian public speaking, leadership tentunya, dan mobilitas yang fleksibel. Nah, kenapa saya bilang mobilitas yang fleksibel? Karena di FOMPA itu banyak kegiatan yang kita laksanakan di wilayah-wilayah yang jauh dari kota. Tujuannya untuk juga bisa sama-sama memperkenalkan FOMPA ke teman-teman yang belum tahu nih FOMPA itu seperti apa, FOMPA itu organisasi apa. Jadi mobilitas yang fleksibel itu betul-betul kita perlukan. Bahkan teman-teman saya yang di Pleret itu bisa dibilang sama-sama pengurus yang dimana
dia bisa bolak-balik antara Pleret kemudian ke Purwakarta, dari Pleret ke Bungursari, itu dari ujung ke ujung, itu betul harus punya mobilitas yang fleksibel, intinya gitu sih. Terus yang saya tahu kan bahwa menjadi ketua pompa itu pasti sibuk kan Kang. Ya, betul. Gimana sih cara Akang supaya antara belajar dan organisasi itu enggak Nggak bentrok lah iya, gitu ya. enggak Oke. bentrok. Oke. Perihal manajemen waktu ya. Sebetulnya untuk manajemen waktu itu kalau menurut saya antara belajar dengan organisasi sebetulnya adalah dua hal yang sama menurut saya. Karena bagi saya berorganisasi itu adalah suatu wadah pembelajaran, ya dimana pembelajarannya ini hanya dibedakan ketika kita belajar di sekolah, kita belajar sesuai dengan kurikulum yang ada, belajar formal intinya begitu. Dan organisasi adalah kita belajar terkait dimana kita betul-betul harus bisa survive, kita harus bisa bertahan, kita harus bisa berjuang untuk mencapai apa yang ingin kita tuju gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa organisasi dan belajar itu adalah satu hal yang sama. Jadi untuk menentukan kapan saya harus belajar dan kapan saya harus berorganisasi sebetulnya simple. Kita harus tahu tujuannya dulu. Kita harus tahu tujuan saya belajar di sekolah untuk apa, tujuan saya berorganisasi itu untuk apa. Ketika sudah tahu tujuannya untuk apa, secara tidak langsung akan ada faktor-faktor yang dimana faktor tersebut muncul apa yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Jadi untuk belajar ataupun organisasi itu tetap sebagai pelajar ya, kewajiban kita untuk belajar. Jadi ketika ada waktu berorganisasi di jam pelajar, itu tetap juga kita tidak akan bisa untuk apa ya, istilahnya keluarlah dari jam pelajaran gitu. Jadi cara memanagenya, yang pertama kita harus tahu dulu ya yang harus kita prioritaskan itu apa, dan tujuan penting. Oke, sebelum mengakhiri podcast kali ini, apakah ada pesan sepatah atau dua patah dari Akang untuk apa ya, remaja zaman sekarang kan kebanyakan yang ikutan gangster kayak gitu. Oke, gangster. Terus banyak juga kan yang kayak suka minum-minum yang beralkohol itu dia. gitu. Tuh. Gimana Kang? Oke. Kalau menurut saya dalam bersosialisasi, khususnya kita sebagai pelajar, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa tanggung jawab seorang pelajar ya tentunya ada belajar gitu. Artinya dalam belajar pun ataupun dalam bersosialisasi kita harus betul-betul pandai memilah dan memilih siapa saja sih yang harus sebagai teman begitu. Artinya memilih teman itu adalah suatu hal yang sangat amat penting, karena dari lingkungan itu akan membentuk siapa jati diri kita gitu. Nah, ketika lingkungan kita negatif, otomatis jati diri kita, perilaku kita akan negatif pula. Jadi buat teman-teman semua, khususnya untuk para pelajar Kabupaten Purwakarta, untuk bisa betul-betul pandai memilah dan memilih teman-teman yang ada di lingkungan teman-teman gitu. Jadi jangan sembarangan kalau misalkan kita mau berteman gitu. Kasih ya Kang atas motivasinya. Oke, dan terima pesan kasih juga. moralnya juga. Ya, kita sama-sama belajar aja lah ya, karena memang kita masih pelajar. Jadi jangan sampai ada rasa dimana saya berbicara ini seperti menggurui gitu. Jadi
nggak apa-apa, kita sama-sama belajar aja begitu. Oke. Terima kasih untuk Sobat Binker yang sudah nonton sampai selesai. Semoga acaranya nggak ngebosenin ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan nyalakan loncengnya. See you, bye-bye. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas.